WHO ini menyampaikan laporan MG Listener sekitar 5 juta orang meninggal setiap tahun karena gaya hidup kurang bergerak. Melalui akun Instagramnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan generasi rebahan atau yang malas beraktivitas ini bisa berpotensi meninggal lebih cepat. Kang Emil mengungkapkan ini sebagian masyarakat dengan kecenderungan gaya hidup yang kurang bergerak atau mager gitu ya, karena pola demikian berpotensi menghadirkan penyakit. Nah, tahu nggak MG Listener bahwa tren kaum rebahan ini bisa menyelamatkan dunia dari pandemi COVID-19? Ini pernah terdengar saat di awal-awal pandemi. Kita diminta untuk social distancing dan tidak keluar rumah jika tidak ada kebutuhan mendesak. Tren ini juga pada 2021 lalu melanda anak-anak muda di China, di Tiongkok yang merasa lelah dengan budaya kerja keras tapi gaji pas-pasan. Nah, tren baru ini dikenal dengan istilah tangping. Dikenal sebagai penangkal tekanan di masyarakat untuk berkinerja baik walau harus bekerja dalam shift yang panjang. Laman berita Sixstone melaporkan bahwa suatu kelompok tangping ini membuat platform bernama Douban yang telah menarik 6.000 anggota. Namun kelompok Douban dan tagar hashtag tangping ini sudah lenyap dari laman pencarian MG Listener. Nah, MG Listener, jadi intinya rebahan boleh, tapi kalau lama-lama akan berpotensi menjadi masalah baru bahkan kematian. Kenapa bisa begitu ya? Mari kita tanya langsung nih. Saya sudah terhubung dengan Dr. Michael Triangto selaku dokter spesialis kedokteran olahraga yang berpraktik di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi, Dr. Triangto. Selamat pagi, Mbak Sofi. Selamat pagi juga MG Listener. Iya, Dr. Triangto. Ini fakta yang cukup membuat saya cemas nih sebagai kaum rebahan nih dokter nih, dan juga jumlah data WHO yang menyatakan sekitar 5 juta orang meninggal setiap tahun karena gaya hidup kurang bergerak. Ini bukan data yang sedikit, Dok. Mengapa bisa demikian, Dr. Triangto? Ya, tentunya kita semua sudah menyadari kalau kita tuh kurang bergerak atau kita lebih banyak rebahannya gitu ya. Dan hal itu ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID, itu tentu saja akan membuat kita lebih berisiko terhadap berbagai penyakit, bahkan terhadap kematian. Ya, karena itu kita harus mensiasatinya agar dapat tetap sehat, dan saya rasa semua orang juga inginnya nyaman ya. Jadi kalau mau rebahan boleh, tapi ada syaratnya ya. Pada waktu tertentu kita minta untuk bergerak. Kira-kira gitu. Ya, Dr. Triangto. Syaratnya apa aja, Dok, untuk bisa tetap rebahan tapi ada syaratnya begitu? Ya, yang pertama adalah kita harus tahu dulu, sadari dulu bahwa rebahan saja dalam tanda kutip itu tidak akan membuat kesehatan kita lebih baik, bahkan membuat kesehatan kita menjadi lebih buruk. Itu yang pertama, kita sadari dulu. Kalau kita sudah menyadari, tentu kita akan mencari jalan keluar bagaimana kita bisa lebih sehat supaya bisa survive pada saat pandemi COVID-19 ini berlalu. Ya, yaitu dengan mempelajari hal-hal apa saja yang kita sukai, agar kita pada saat melakukan gerakan-gerakan terprogram untuk meningkatkan kesehatan kita itu dapat menjadi suatu yang kita gemari, kita sukai, dan tidak hanya kita lakukan pada saat ini, pada saat pandemi, tapi juga pada saat mendatang, sehingga kita harapkan kesehatan kita terus terjaga. Kira-kira gitu, Pak. Jadi harus ada motivasi begitu ya, Dok ya? Untuk ini, Dok, kalau di medsos gitu ya, itu kan kita juga anak-anak muda itu kan pasti sering lah dengar kata mager gitu atau males gerak gitu, dan itu banyak diungkapkan oleh masih justru anak-anak muda begitu. Aduh, mager deh gitu, mager gitu terhadap kegiatan sehari-hari. Nah, apa aja sih, Dok, kira-kira ancaman yang mengintai orang-orang yang mager atau males gerak ini, Dr. Triangto? Ya, jadi kalau kita melihat pada saat kita malas gerak, pada saat kita banyak duduk, sebenarnya ada suatu pembenaran bahwa saya bekerja di komputer, saya bekerja dengan jam kerja yang padat, saya bekerja dalam kondisi COVID, tidak bisa keluar dan sebagainya. Itu ada pembenaran bahwa kita mager itu juga bagus kok, daripada kita keluar-keluar,
kita tidak patuh protokol kesehatan gitu ya. Namun pada saat kita kurang beraktivitas, ya, maka penyakit-penyakit karena kurangnya aktivitas itu bisa muncul. Apa itu? Mulai dari kenaikan berat badan bahkan menjadi obesitas. Nah, kalau ini cikal bakalnya penyakit yang lain-lain nih, termasuk hipertensi, kalau sudah hipertensi jadi gangguan jantung, ya, kemudian kolesterolnya tinggi, serangan jantung, ataupun menjadi diabetes, ya, ataupun cancer, ya. Nah, dengan demikian, mager ini jangan dipelihara. Pelihara Maka yang itu listener. mungkin sudah sebagai gaya hidup dari generasi yang sekarang yang lebih banyak terkait dengan gadget ataupun dengan keyboard komputer gitu ya. Namun harus ada jalan keluarnya. Bagaimana waktu-waktu tertentu kita bergerak. Nah, itu perlu perencanaan yang baik, ya, dan benar-benar dapat disukai seperti yang saya katakan sebelumnya. Kira-kira begitu, Pak. Nah, kalau untuk tadi dok, misalnya butuh waktu berapa lama begitu pertanyaannya? Misalnya waktu untuk rebahan atau males-malesan itu tuh bisa mendatangkan apa ya, dampak atau penyakit atau efek-efek lainnya gitu dok, itu butuh waktu berapa lama habit itu akan bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita, dokter? Oh, itu pertanyaan itu terkait dengan seberapa buruk kondisi yang bersangkutan. Kalau saat ini yang bersangkutan itu dalam posisi sehat, bugar, biasa berolahraga, tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun bagi individu yang sebelumnya sudah obesitas, mempunyai masalah dengan lututnya, osteoartritis, sudah ada hipertensi, diabetes, itu nggak butuh waktu lama. Mungkin dalam 1-2 tahun ke depan itu sudah berpotensi untuk memperburuk kondisi penyakit-penyakit yang ada. Gitu. Namun, bila mana kita mau bergerak saja, nah kalau tadi kan Mbak mengambil dari WHO ya, kita 5 juta orang itu ya, nah, sekarang kita lihat juga WHO. WHO itu mengatakan bahwa kita diminta untuk beraktivitas fisik dan berolahraga dengan intensitas ringan sampai sedang sebanyak 150 menit per minggu. Dengan demikian, kalau 5 hari dalam seminggu, kita nggak minta setiap hari untuk berolahraga. 5 hari dalam seminggu, cukup 30 menit saja untuk berolahraga dan kalau bisa beraktivitas fisik, ya, di dalam rumah. Dengan demikian, mager ini bukan mager yang beneran rebahan, tiduran, dan tidak produktif. Tapi magernya mager yang memang masih produktif sehingga dapat berkontribusi pada negara maupun bangsa kita. Kira-kira gitu. Jadi magernya masih bisa ditoleransi dan tetap stay produktif gitu ya dok ya? Ya, betul. Nah ini kan saat ini masyarakat sudah kembali lagi berkegiatan dok, udah bekerja, kemudian setelah sekian lama itu WFH gitu. Nah kegiatan sehari-hari apa yang kira-kira sederhana gitu, simple bisa MG listener lakukan dok? Mungkin saat sambil nyetir atau berangkat kerja atau menggunakan transportasi umum. Nah gaya hidup seperti apa atau hal-hal apa sih dok yang bisa dilakukan kita dalam kegiatan sehari-hari gitu untuk bisa tetap gerak tadi dok? Benar sekali Mbak Sofi. Jadi kita itu harus masuk ke dalam kebiasaan ataupun kegemaran dalam hidup kita sehari-hari, agar ini bisa menjadi suatu gaya hidup. Ya. Jadi kalau misalnya seorang yang sudah mulai bekerja di kantornya, ya pasti ada waktu-waktu dia merasa boring. Kapan? 1 atau 2 jam setelah melakukan pekerjaan, itu biasa kita minta bangun. Kita minta untuk bergerak, ya, jalan-jalan, atau tetap di kursi, namun kita melakukan gerakan-gerakan yang dapat melatih otot-otot kita, ya, untuk menjadi tidak terlalu loose, tidak terlalu kendor. Misalnya saja, problem apa yang biasa dimiliki oleh seorang yang banyak duduk? Perutnya menjadi buncit, pinggangnya menjadi sakit. Oke, kita melakukan 2 gerakan. Ya. Kita melakukan crunch di kursi. Ya. Cukup, tidak perlu pakai pakaian olahraga, sepatu olahraga, duduk saja, selonjor ke depan, kedua lutut ditarik ke arah perut.
Boleh Lakukan 5 kali. boleh sambil dipraktekkan nggak dok supaya mungkin MG listener yang Boleh, lagi boleh, boleh. duduk atau sambil mendengarkan ini bisa dapat gambaran begitu dok. Iya, Seperti iya, apa? iya. Jadi supaya perut tidak buncit nih MG listener, duduknya harus ada aturan triknya nih dari dokter Triangto. Seperti apa dok? Jadi begini, MG listener, kalau saat ini Anda sedang mendengarkan, ya, apakah sedang di kursi kerja, apakah di sofa, atau apakah di kursi penumpang, ya, kursi penumpang di kendaraan, ya, apakah kendaraan umum, kendaraan di pribadi, silakan, ya. Nah, silakan Anda duduk selonjor, geser bokong Anda atau pantat Anda ke arah tepian kursi, kemudian kedua tangan memegang alas kursi di sisi kanan dan kiri, dan rapatkan kedua lutut, tarik kedua lutut ke arah perut. Ya. Kemudian luruskan kembali. Lipat ke arah perut, luruskan kembali. Berapa banyak? Cukup 5 kali. Ya. Semakin Anda jauh selonjornya tadi, semakin ringan gerakannya. Jadi jangan pakai yang tegak. Kalau yang tegak nanti sakit hati, aduh, ini udah saya sakit perut kalau begini, ya nggak mau lagi kerjakan. Nah, jangan. Selonjorkan bokong Anda tadi ke arah tepian kursi. Itu akan semakin mudah untuk dilakukan. Ya, itu hukum fisikanya. Nah, sebaliknya, kalau perut sudah dilatih, pinggang juga sudah harus dilatih. Apalagi dengan duduk di kursi lagi. Ya. Nah, duduk tegak, letakkan kedua lengan bawah Anda dengan tangan di pinggang. Kemudian sambil tegak tadi, tengadahkan kepala Anda ke atas sehingga akan dirasakan tarikan di daerah pinggang. Nah, di situ kita melatih otot-otot untuk daerah punggung. Oke. Itu bisa, ya. Nah, yang lain lagi apa? Tadi di kendaraan umum katanya. Nah, di kendaraan umum apakah Anda naik kendaraan umum tanpa bawaan? Biasanya kita membawa apakah itu backpack, apakah itu tas wanita, ya, apakah itu laptop komputer, ya. Silakan. Nah, pergunakan sambil berdiri, katakanlah Anda berdiri, ya, di kendaraan umum tadi. Kemudian Anda pegang backpack Anda di tangan kanan, kemudian gerakan, ya, lipat lututnya dari luruskan, sambil memegang backpack tadi, Anda lipat 90 derajat. Oke. Kemudian turunkan lagi. Lipat 90 derajat, turunkan lagi. Ya, itu Anda sudah melatih otot-otot bicep. Oke. Sehingga kekuatan otot lengan Anda ada. Nah, lakukan itu di sela-sela waktu yang dimana kita tidak mempunyai kegiatan lain. Dan itu tidak harus menyita waktu yang banyak. Dengan demikian, mager produktif jalan terus, namun tubuh tetap sehat. Kira-kira gitu, Pak. Wih, dok, terima kasih banyak dok, kita di kabin siar nih sambil mempraktekkan tadi dok. Olahraga bersama-sama, pasti MG listener yang lagi dengerin juga sambil terkesima gitu ya, fokus untuk mendengarkan, coba praktekin nih dok. Karena ternyata simple banget ya dokter Triangto ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, yang penting kita sadari dulu bahwa mager itu, yang non produktif itu, ataupun yang produktif, itu tidak selalu baik. Ya, kecuali kalau Anda tambahkan pengetahuan tentang bagaimana cara melatih otot-otot di daerah tertentu, perut, pinggang, paha, lengan. Ya, nah kalau sudah tahu dasar gerakannya dan Anda dapat mencari itu, googling saja, itu mudah saja. Tinggal kita lihat gerakannya, tirukan dengan menggunakan peralatan yang ada di sekitar meja, di sekitar rumah Anda, tanpa harus membeli di toko. Tentunya kalau Anda memiliki peralatan yang lebih baik, misalnya yang beli di toko seperti itu, ya tentu itu akan menjadi lebih sempurna. Namun tidak berarti kalau tidak ada, kita tidak dapat menjadi sehat. Ya, kita menjadi sehat karena kita memiliki motivasi dan juga pengetahuan yang baik tentang bagaimana menjaga kesehatan kita, kesehatan tubuh kita itu. Kira-kira gitu, Mbak. Wah baik, terima kasih banyak dokter. Jadi motivasi, pengetahuan dan juga konsistensi gitu ya. 3 kunci utama untuk bisa tetap bugar, sehat di tengah-tengah mulai aktivitas kembali nih setelah pandemi. Terima kasih dokter Triangto, salam sehat selalu dok. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih MG Listener.